Saya wassalamualaikum bro. Atas nama ya. Assalamualaikum teman-teman, saya Muhammad Dafa Munjaji dari kelas KPI 4D. Ini adalah video learning journal yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Oke, langsung saja mari kita bahas. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama ya, adalah deskripsi mata kuliah. Nah, mata kuliah penulisan berita dan artikel ini merupakan mata kuliah keprodian sehingga harus diambil oleh setiap mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, mata kuliah ini dipandang sangat penting karena berkaitan dengan pembentukan keahlian sebagai fondasi bagi kemampuan dan pengetahuan mahasiswa sebagai calon cendekiawan dalam bidang penyiaran dan jurnalistik. Nah, mata kuliah ini membahas tentang teknik-teknik penulisan artikel dan berita yang berkaitan dengan jurnalistik dan komunikasi, serta konsep-konsep dan prinsip-prinsip sosial, kemasyarakatan, dakwah, dan akidah Islam dalam konteks yang seluas-luasnya. Nah, lalu selanjutnya ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, yang di sini ada beberapa capaian. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami perbedaan berita dan artikel. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami teknik penulisan karya ilmiah dan jurnal dan karya jurnalistik. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan gaya penulisan di media massa. Yang keempat, mahasiswa mampu menulis dengan metode kreatif writing. Lalu yang terakhir, yang kelima, mahasiswa mampu mempublikasikan karya di media massa, blog, atau platform sejenis. Lalu berikutnya ada materi pembelajaran atau pokok bahasan. Nah, dalam materi pembelajaran yang pertama ada pengantar artikel dan berita. Lalu ada fungsi artikel dan berita di media bahasa. Yang ketiga, teknik peliputan dan penulisan berita. Yang keempat, teknik penulisan artikel dan jurnal. Yang kelima, jenis peliputan berita hukum dan kriminal, politik, ekonomi. Yang keenam, menentukan rubrik dan subrubrik dalam setiap halaman koran atau majalah, pemilihan judul berita, lead, dan diksi. Lalu selanjutnya ada yang ketujuh, penyusunan TOR, peliputan berita. Lalu yang kedelapan, anatomi artikel dan berita di media massa Indonesia. Yang kesembilan, creative writing dalam artikel dan berita. Yang kesepuluh, identifikasi artikel dan opini. Yang kesebelas, praktik menulis artikel. Yang kedua belas, praktik menulis berita. Lalu yang ke-13, publikasi berita. Dan yang terakhir ke-14, publikasi artikel jurnal. Nah, selanjutnya ada tugas atau tagihan. Kemarin dijelaskan oleh Bapak dosen tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, yaitu yang pertama, tugas mingguan berupa pembuatan tugas mandiri learning journal, yaitu mahasiswa membuat rekaman video berdurasi 3 sampai dengan 10 menit yang berisikan laporan pembelajaran dari pertemuan sebelumnya, seperti sekarang ini yang saya buat. Lalu selanjutnya ada tugas-tugas praktikum pada setiap materi penulisan berita dan artikel, baik individu maupun kelompok. Lalu ada pengumpulan tugas ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka dianggap tidak mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya ada teknik penilaian. Aspek-aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan adalah yang pertama, presensi, kehadiran. Itu 15%. Lalu ujian tengah semester itu 25%. Lalu ujian akhir semester 30%, dan yang terakhir tugas yaitu 30%. Nah, pada kuliah semester ini, jika terdapat mahasiswa yang berhasil publikasi jurnal berakreditasi SINTA dengan tema penulisan tentang ilmu komunikasi, khususnya tentang artikel dan berita di media massa, maka mahasiswa bersangkutan berhak mendapatkan nilai A. Nah, selanjutnya ada peraturan atau tata tertib
dalam perkuliahan. Di sini ada 11 poin. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, mahasiswa harus hadir di ruangan. Toleransi keterlambatan 15 menit. Jika mahasiswa terlambat di atas 15 menit, dosen mempersilahkan masuk ruangan, akan tetapi mahasiswa tidak dianggap hadir. Lalu, saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan di kelas. Lalu, mahasiswa memakai pakaian rapih dan sopan. Yang keenam, mahasiswa mengangkat tangan jika ada yang ingin ditanyakan atau menjawab pertanyaan dengan bahasa yang sopan. Lalu yang ketujuh, selama perkuliahan berlangsung, handphone dalam posisi off atau silent. Yang kedelapan, mahasiswa memberikan pemberitahuan resmi secara tertulis jika tidak dapat mengikuti UTS atau UAS. Lalu yang kesembilan, mahasiswa tidak diperbolehkan mencontek atau memberikan contekan selama ujian. Lalu yang ke-10, jika berhalangan hadir dalam kuliah, mahasiswa harus izin H-1 via WA dengan menyertakan surat dari dokter jika sakit atau surat lainnya yang sesuai. Yang terakhir, mahasiswa yang boleh mengikuti UAS adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 75% atau 11 kali pertemuan. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sini video learning journal kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.